Ya teman-teman, balik lagi sama saya dan di sini saya kedatangan suatu water cooling dari ID Cooling seperti contoh yang ada di sini, seri terbaru. Meskipun belum dijual di pasaran, tapi gak masalah, saya review dulu sebelum dijual. Dan apakah bagus atau tidak performa yang ada di sini, produk terbaru dari ID Cooling, dan juga masih serinya Force Flow ya, karena di sini ada tulisannya Force Flow Series. Dan ini adalah ID Cooling FX120. Dari segi desainnya dia itu berbeda seperti di sebelumnya yang ada di sini Force Flow X120 dari segi desain di bagian pumpnya. Tapi kalau dari segi fan-nya dia itu sama lah, maupun radiatornya, cuma berbeda dari segi desain di pumpnya. Kalau semisal dilihat dari segi sekilas kurang lebih seperti itu, dan apakah ini worth it atau tidak, di harganya juga belum tahu sih, karena emang belum dijual di Belian.com, di Tokopedia-nya. Kalau yang sebelumnya yang ada di sini di 485.000, atau yang ini mungkin bisa sama harganya atau di atasnya sedikit lah, karena ada beberapa yang membedakan. Yang paling jelas dan juga mempengaruhi dari segi performanya, dan habis ini saya jelaskan. Dan sebelum saya jelaskan apa saja spesifikasi yang ada di sini dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Lanjut, yang pertama dari segi ini penampakannya ya standar pada umumnya lah, tapi ini bagus ya dari segi packagingnya, sama kan seperti contoh yang ada di sini, berwarna hitam dan juga oranye putih ya, sesuai temanya ID Cooling. Dan juga di sini dia itu ada spesifikasi di bagian belakang. Tapi sebelum saya bacakan dari segi spesifikasinya, saya akan unboxing dulu isinya apa aja untuk ini. Ini belum saya buka sama sekali ya dari segi liquid coolernya. Bentar, aku buka dulu di sini. Ya. Dan aku ambil nih. Dan aku beresin dulu bentar ya. Dari sini kita buka aja langsung. Dan ini ada instalisasi guide-nya, bagaimana cara pemasangannya, dan juga ini ada busanya pelindung. Dan di sini ada bracket dan juga radiator serta fan-nya semua. Kita ambil dulu dari segi fan-nya, ini 12 cm berwarna hitam ya. Ya pastinya sih berwarna hitam karena ini memang serinya hitam. Dan juga di sini ada bracketnya semua, dan di sini ada pumpnya. Aku ambil dulu ini. Dan juga di sini ada dikasih untuk karet. Ya, ini tuh karet untuk di bagian fan-nya supaya untuk meredam getaran dan juga tidak berisik serta tidak goyang-goyang lah, kurang lebihnya seperti itu. Dikasih ini. Padahal di seri sebelumnya, di serinya Force Flow X120 dia itu tidak dikasih, tapi kalau yang ini dikasih karet cadangan apa itu ada ya? Ya sih, ternyata belum ada ya. Kukira udah jadi satu di sini, ternyata belum ada di bagian fan-nya. Kita akan pasang aja nanti habis ini. Kita tutup dulu ini. Dan di sini untuk menampakkan dari segi radiatornya dan juga di sini pumpnya, dia itu sangat elegan sekali, full hitam. Tidak ada logonya seperti contoh yang ada di sini. Dia itu lebih kecenderung berwarna hitam full. Karena fan-nya juga sama sih. Dia itu lebih cenderung berwarna hitam dari segi logonya, tidak cerah seperti contoh yang ada di sini. Dan fan-nya tersebut dia menggunakan 4 pin PWM. Ya, seperti itu sih. Dan seperti yang saya bilang tadi, dia itu belum dikasih karet di bagian ujung-ujungnya. Ya, kirain bonus sih, ternyata emang belum dikasih karet ya, jadi ya harus dipasang dulu untuk ini supaya lebih meredam getaran. Dan kita skip dulu dari segi spesifikasi yang ada di bagian belakang sini. Untuk yang ada di sini dimensinya di 156 kali 120 kali 27 mm untuk radiatornya ya, untuk yang ada di sini. Dan juga untuk pumpnya kecepatannya di 2500 rpm. Berbeda seperti yang Force Flow yang ada di sini. Jadi kecepatannya di 2100, tapi kalau yang ini di 2500 jadi terpaut 400. Dan lebih bagusan yang ini sebagai salah satu faktor untuk mendinginkan lebih dingin, terpaut di 400 rpm. Dan juga yang lainnya dia menggunakan 3 pin untuk ini pumpnya, serta dia ada satu fan 12 cm, kecepatannya tersebut di 700 sampai di 1800 rpm, sama seperti yang serinya Force Flow X120. Dan menggunakan hydraulic bearing ya, pastinya sih untuk yang ada di sini. Dan juga untuk soketnya, CPU coolernya yang ada di sini, jadi support untuk AMD di AM4 dan juga AM5. Jadi untuk yang FM2 maupun yang seri di bawahnya AM4 dia itu belum support. Kecuali kalau yang Intel, dia itu support di Elgato 1700, Elgato 1200, 115X, 2066, 2011, dia itu lebih komplit kalau yang Intel. Bisa dibilang bisa semua lah untuk yang Intel. Berbeda seperti yang AMD, tapi nggak masalah sih kalau yang AMD sekarang tersebut emang yang paling lakunya di AM4 dan juga AM5.
di Ryzen 7000 series, dan 8000 series juga pasti bisa lah untuk yang itu untuk kedepannya. Seperti itu spesifikasi yang ada di sini, dan aku kasih sini dulu. Dan di sini untuk radiatornya dia tuh sangat bagus sekali dari segi selangnya, dia tuh kaku dan juga ada karbon-karbonnya, jadi bisa dibilang supaya lebih awet lah, dan juga dia tuh kencang dari segi jahitan yang ada di sini, dan sangat simple dan juga elegan lah, berwarna full hitam semua. Di sini ada radiatornya dan ada airnya juga di bagian dalam sini, kalau kalian mendengarkan di kocok-kocok lah untuk radiatornya ini. Dan lanjut ke bagian bracketnya, isinya apa aja kita buka. Ini dia tuh ada thermal paste-nya, serinya adalah X25. Kalau nggak salah tersebut ini harganya di 70.000 ya, X25, jadi ya lumayan banget sih untuk ini thermal paste-nya. Dan juga di sini ada bracket-bracketnya semua, Intel maupun AMD ya, seperti itulah untuk bracketnya, standar pada umumnya. Tapi yang lebih bagus dia tuh dikasih thermal paste yang di harga 70.000, sedangkan yang ada di sini di harga 400 sampai di 500.000 lah, jadi ya lumayan banget sih. Dan pastinya ID cooling dari dulu emang dikasih seperti contoh yang ada di sini, jadi itu rekomend. Dan seperti itu aja untuk penjelasan dari saya. Dan bagaimana untuk performanya, kalau saya sandingkan dengan Ryzen 5 5600G yang ada di sini ya, udah ada boardnya Ryzen 5 5600G, dan juga cara pemasangan di AM4 ya, di Ryzen. Kalau kita bandingkan dengan stok luar bawaan AMD, apakah bisa jauh atau tidak? Ya pastinya jauh lah untuk yang ada di situ. Itu aja dari saya, gak usah berlama-lama. Apakah jauh atau tidak perbandingannya? Yo. Lanjut yang pertama dari segi pengujian suhunya. Kalau kita bandingkan dari IT Cooling FX 120 dengan stok luar bawaan AMD, saya tuh menggunakan Ryzen 5 5600G dan juga suhu ruangan di 29 derajat tanpa AC ya untuk ruangannya. Yang pertama pengujiannya dari IT Cooling FX 120 untuk minimal yang mendapatkan di 39 derajat serta maksimalnya di 67 derajat. Jadi bisa dibilang ini dingin semua. Untuk minimalnya cuma diem aja di desktop, tidak ngapa-ngapain.
masih mendapatkan di 39 derajat, ini bagus. Dan juga maksimalnya ini saya tes di Geekbench dan dia mentok paling tinggi di 67 derajat, terbilang ini dingin, tidak sampai di atas 70-an derajat, dan apalagi menggunakan IO water cooling. Dan kalau kita bandingkan menggunakan stok cooler bawaan AMD, untuk minimalnya mendapatkan di 42 derajat, serta maksimalnya di 92 derajat, dengan pengujian yang sama di keduanya. Dan kalau kita bandingkan untuk minimalnya cuma terpaut di 3 derajat, terbilang ini hampir-hampir sama di 3 derajat dari segi minimalnya. Tapi dari segi maksimalnya terpaut di 25 derajat, terbilang ini sangat jauh, di atas 20-an. Jadi memang lebih rekomen menggunakan CPU cooler aftermarket, seperti contoh yang ada di sini, ID Cooling FX120 dengan suhunya yang dingin. Kurang lebihnya seperti itu. Lanjut ke kesimpulannya. Dan apakah ini rekomen atau tidak? Ya terbilang ini rekomen lah. Seperti di pengujian tadi, dia tuh suhu maksimalnya terpaut di 20-an. Terbilang ini bagus. Meskipun dari segi harganya masih belum tahu ya, antara 485.000 sampai di 550.000. Itu masih kemungkinan. Ya karena memang belum dijual di Indonesia sih. Dan atau enggak silahkan pantau ke Tokopedia-nya Berlian.com, yang dimana salah satu distributor untuk pemegang brand ID Cooling. Silahkan cek aja berkala di Tokopedia-nya Berlian.com seperti contoh gambar yang ada di sini. Dan lanjut, dari segi tampilannya dia itu full black semua, tanpa RGB maupun tanpa LED. Dari segi pumpnya dia itu full black meskipun memantulkan cahaya, dan juga dari segi fan-nya dia itu full black juga. Dan sangat cocok untuk rakitan di tampilan elegan dan juga full black menggunakan CPU coolernya ini. Dan juga tambahan untuk serinya ini ada yang 120 mm, 240 maupun 360. Ya single fan, dual fan, triple fan. Kalau saya cek di marketnya Cina. Itu aja dari saya. Terima kasih sudah nonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe. Dan nantikan video lainnya mengenai review papat PC seperti contoh yang ada di sini, CPU cooler, SSD, casing, dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah nonton.